Sore itu, langit menggantung mendung. Di luar klinik kecil yang berada di pinggiran Jakarta, gerimis membasahi trotoar. Daun-daun bergoyang pelan dibelai angin yang dingin. Di dalam, suasana ruang tunggu senyap. Ira, wanita muda 29 tahun, duduk dengan wajah pucat. Tangannya bergetar saat menggenggam tas selempang hitam. Ia menunduk, menarik napas panjang. Hari ini adalah hari yang selama ini ia hindari. Periksa ke dokter karena benjolan di dadanya makin terasa mengganggu. Dukung channel ini dengan klik subscribe sekarang. Semoga yang subscribe dijauhkan dari penyakit berbahaya dan selalu mendapat perlindungan Allah. Amin. Ira adalah tipikal wanita pekerja keras. Sebagai akuntan di perusahaan logistik internasional, hidupnya nyaris tanpa celah. Ia selalu tampil profesional, rapi, dan dihormati rekan kerja. Namun beberapa minggu terakhir, ia dihantui rasa tidak tenang. Setiap mandi, ia selalu merasakan benjolan kecil di sisi kiri payudaranya. Awalnya ia pikir hanya otot yang tegang atau kelenjar biasa. Tapi belakangan, benjolan itu terasa lebih padat, bahkan sesekali nyeri jika ditekan. Rasa takut mulai menguasainya, bukan hanya takut soal kesehatan, tapi juga rasa malu dan stigma sosial jika harus diperiksa. Setelah berkali-kali menunda, Ira akhirnya memutuskan pergi ke klinik Fajar Medica. Itu rekomendasi dari temannya, Wulan, yang bilang bahwa dokternya ramah dan tidak suka menjudge. Klinik itu sederhana, berdiri di antara deretan ruko 2 lantai. Interiornya bersih, beraroma antiseptik. Ia mendaftar dengan nama samaran, semata-mata agar tak ada orang yang mengenalinya. Saat duduk menunggu, ia mendengar desas-desus tentang dokter muda yang baru pindah ke situ. Dokter Fadil, lulusan luar negeri, tampan, tapi katanya terlalu dingin. Pintu ruang periksa terbuka. Ira. Ibu Ira? Panggil seorang perawat dengan suara pelan. Ira bangkit. Di balik pintu itu, ia melihat pria muda berseragam putih dengan name tag, Dr. Fadil. Usianya mungkin awal 30-an. Wajahnya tenang, tatapannya tajam tapi tak memancarkan ancaman. Silakan duduk, Bu, ucapnya singkat. Ira duduk perlahan. Ia merasa jantungnya berdetak tak beraturan. Bukan karena pria itu tampan, tapi karena ruang ini akan menjadi tempat ia membuka rahasia tubuhnya sendiri. Dr. Fadil mengisi data di komputer, lalu bertanya dengan suara datar. Ada keluhan apa, Bu? Ira menjelaskan tentang benjolan di sisi kiri dadanya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dr. Fadil menatap matanya sejenak, lalu mengangguk. Baik. Kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Ia mengambil sarung tangan medis dan mengarahkan Ira ke tirai pemeriksaan. Ira berdiri dengan gemetar. Ia membuka kancing atasan kemejanya dengan hati-hati, hanya menyisakan pakaian dalam. Saat tirai terbuka, Dr. Fadil sudah bersiap. Tangan bersarung lateksnya menyentuh bagian sisi luar payudara kiri Ira. Namun entah mengapa, Ira merasa sentuhan itu terlalu lama, terlalu dalam. Sepersekian detik ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah. Dan saat Dr. Fadil sedikit mendorong posisi tangan ke bagian bawah payudara, Ira spontan meraih tangannya dan menepis keras. Jangan sentuh aku sembarangan, jeritnya. Tamparan keras mendarat di pipi dokter itu. Suara tamparan menggema di ruang periksa, membuat perawat yang berjaga di luar terkejut. Dr. Fadil mundur satu langkah. Matanya melebar tak percaya. Bu, saya hanya memeriksa sesuai prosedur, katanya tergagap. Tapi Ira sudah berpakaian kembali dan keluar dari ruang itu dengan napas memburu. Air mata mengalir di pipinya. Entah itu tangis marah, malu, atau takut, ia pun tak tahu.
Cerita baru dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sentuhan dokter itu? Apakah benar ia melecehkan? Atau ada kesalahpahaman besar yang bisa menghancurkan karirnya? Klik like jika kamu ingin lanjutannya. Tulis di komentar. Haruskah Ira melapor? Atau ada misteri lain yang lebih besar? Semoga yang menonton video ini dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk dan selalu diberi perlindungan Allah. Amin. Keheningan setelah badai. Perawat Tati yang berdiri di depan pintu hanya bisa menatap Ira yang melangkah cepat keluar. Suasana klinik mendadak hening. Pasien lain terdiam, menoleh dengan tatapan penasaran. Ira menunduk, tak peduli dengan pandangan orang. Air mata di pipinya bercampur gerimis dari langit yang makin deras. Di dalam ruangan, Dr. Fadil masih berdiri mematung. Tangannya yang masih bersarung lateks mengepal. Tamparan itu lebih dari sekadar penghinaan. Itu tuduhan. Ia tak bicara, hanya menatap meja, berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Apakah ia benar menyentuh terlalu dalam? Atau pasien itu trauma dan salah paham? Di dalam taksi online, Ira tak henti mengusap wajahnya dengan tisu. Sopir hanya melirik lewat kaca spion, tak berani bertanya. Kenangan lama muncul satu persatu. Di usia 17 tahun, Ira pernah mengalami pelecehan oleh guru les privatnya. Lelaki tua itu pura-pura mengajar, lalu menyentuh tubuhnya saat tak ada orang. Ia tak pernah berani bicara. Trauma itu terkubur lama. Dan hari ini, ia merasa dipaksa membuka luka itu kembali. Ia tahu mungkin dokter itu tak berniat macam-macam. Tapi rasa takut dan jijik tiba-tiba muncul begitu saja. Malam itu, Ira duduk di kamarnya. Matanya bengkak. Wajahnya lelah. Di meja kecil, ada kartu nama klinik Fajar Medica yang masih ia genggam. Dalam hatinya ia bimbang. Apa aku keterlaluan? Bisiknya. Ia ingin melupakan kejadian tadi, tapi bagian lain dari dirinya ingin melawan. Ia bukan gadis 17 tahun yang diam dan takut lagi. Tapi, bagaimana jika itu hanya kesalahpahaman? Bagaimana jika dokter itu benar hanya menjalankan tugasnya? Ia membuka browser, mengetik, standar pemeriksaan benjolan payudara oleh dokter pria. Hasil pencarian membuatnya terdiam lama. Di klinik, suasana kembali berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Dr. Fadil, badai masih bergemuruh. Malam itu ia ditelepon oleh kepala klinik, Dr. Rina. Besok pagi kamu datang lebih awal. Ya, kita bahas kejadian tadi, katanya datar. Di grup WhatsApp internal klinik, gosip sudah menyebar. Ada yang menyindir, ada yang membela. Tapi lebih banyak yang diam, dan itu lebih menyakitkan. Dr. Fadil duduk sendiri di ruang praktek kosong malam-malam. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, bertanya, apa aku melanggar? Atau pasien itu hanya takut? Keesokan paginya, Ira membuka ponsel. Ada pesan dari klinik, bukan dari dokter, tapi dari admin. Kami mohon klarifikasi atas kejadian kemarin. Jika ada ketidaknyamanan, kami siap mendengarkan. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Perutnya mual, kepalanya pening. Tapi ia tahu, diam tak akan menyelesaikan apapun. Ia pun membalas, saya ingin bicara langsung. Tapi tolong jangan ada siapapun selain Dr. Fadil. Di sisi lain, Dr. Fadil pun bersiap. Ia menyusun semua prosedur, buku panduan, hingga rekaman CCTV yang menunjukkan jalannya pemeriksaan. Kedua orang ini sama-sama luka. Tapi apakah mereka bisa duduk dan bicara sebagai sesama manusia? Cerita makin dalam. Bukan hanya soal tubuh, tapi juga luka batin, trauma,
dan kebenaran yang seringkali tertutup kabut emosi. Klik like jika kamu ingin bagian selanjutnya. Bagian 3. Tulis di komentar. Haruskah Ira memaafkan? Atau adakah sesuatu yang belum terungkap dari masa lalu dokter itu? Semoga yang membaca ini dijauhkan dari trauma, disembuhkan dari luka batin, dan selalu diberi keberanian untuk bersuara. Amin. Langit pagi itu mendung, seperti hati Ira. Ia melangkah masuk ke klinik dengan wajah yang lebih tenang dari kemarin, tapi perasaan dalam dadanya tetap berkecamuk. Resepsionis menyambut tanpa banyak tanya, lalu mengarahkan ke ruang konsultasi paling belakang, ruang yang kemarin menjadi saksi tamparannya. Ketika pintu dibuka, Dr. Fadil sudah duduk di balik meja. Kali ini tak ada senyum, hanya tatapan penuh kehati-hatian. Ira menarik napas dalam-dalam, duduk dengan posisi tegap. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa detik sebelum suara pelan dari Fadil memecah suasana. Terima kasih sudah datang, Bu Ira. Pertama-tama, saya ingin minta maaf. Bukan karena saya merasa bersalah menyentuh, tapi karena membuat Anda merasa tidak nyaman, ujar Dr. Fadil tenang. Ira mengangguk kecil. Saya juga minta maaf, karena menampar tanpa memberi Anda kesempatan menjelaskan, balasnya pelan. Suasana mulai melunak, namun tak berarti mudah. Saya pernah trauma, lanjut Ira sambil menunduk. Suaranya bergetar. Saya pernah disentuh guru saya waktu remaja. Saya diam bertahun-tahun. Jadi waktu Anda menyentuh bagian itu, saya merasa seolah kembali ke masa itu. Mata Dr. Fadil mulai berkaca-kaca. Saya mengerti lebih dari yang Anda kira, ujar Fadil. Ia berdiri dan mengambil sebuah map dari rak, lalu kembali duduk. Saya punya kakak perempuan. Dia juga korban. Tapi dia tidak menampar. Dia diam. Dia mengunci diri. Dia bunuh diri 2 tahun lalu. Suara Fadil mulai parau. Ira terdiam. Kata-kata itu terasa seperti hantaman lembut di dada. Ia tak menyangka pria di depannya juga menyimpan luka yang sama. Sejak itu, saya bersumpah tidak akan pernah menyalahgunakan posisi saya sebagai dokter. Karena saya tahu, satu sentuhan bisa menghancurkan seseorang. Saya menonton ulang CCTV ruangan ini, lanjut Fadil. Saya bisa bawa itu ke polisi, ke pengacara, tapi saya tidak mau. Karena saya tahu, yang terjadi kemarin bukan hanya soal medis, tapi soal luka yang belum sembuh. Ira mengangguk. Saya juga melihat ulang semua prosedur. Anda benar. Anda menyentuh dengan sarung tangan, dan tidak menyimpang. Tapi, hati saya saat itu tak mampu menerima. Suara Ira mulai stabil. Tatapannya lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Saya pikir saya sudah sembuh dari trauma masa lalu. Ternyata tidak. Ira bangkit dari kursinya. Saya ingin meminta maaf lagi. Bukan hanya sebagai pasien, tapi sebagai manusia. Ia menunduk dalam-dalam. Dr. Fadil berdiri juga, menatapnya. Terima kasih. Tidak semua orang mau mengakui luka mereka, apalagi datang kembali. Mereka saling menatap beberapa saat. Lalu, Fadil mengulurkan tangan. Ira ragu sejenak, tapi akhirnya menjabat tangan itu. Bukan sebagai permintaan maaf, bukan sebagai dokter dan pasien, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama pernah patah dan mencoba pulih. Di luar, langit yang mendung tadi mulai cerah perlahan. Cerita bukan hanya soal tubuh yang disentuh, tetapi juga soal hati yang terguncang, dan keberanian untuk membuka luka lalu menutupnya perlahan. Dalam dunia yang penuh asumsi, kadang klarifikasi adalah keberanian terbesar. Klik like jika cerita ini menyentuh hatimu. Tulis komentar. Pernahkah kamu menilai seseorang hanya dari satu kejadian?
Bagaimana rasanya ketika luka lama kembali terbuka? Semoga yang membaca ini diberi kekuatan untuk menghadapi masa lalu dan keberanian untuk menyembuhkannya. Amin. Hari-hari berlalu. Ira tidak pernah lagi mengunjungi klinik itu, tapi bukan karena marah atau trauma. Justru karena ia sedang memulai proses baru, berdamai dengan masa lalu. Ia mulai konsultasi dengan psikolog yang disarankan oleh klinik. Dalam setiap sesi, ia membuka luka yang selama ini dikubur. Ia belajar bahwa trauma tidak harus disimpan rapat-rapat, bahwa menyembuhkan diri bukan tanda kelemahan, tapi justru keberanian sejati. Ia menulis di buku hariannya, memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang memilih untuk tidak terus terluka oleh hal yang sama. Dr. Fadil tetap bekerja di klinik itu. Tapi sejak kejadian itu, ia jadi lebih lembut dalam berbicara, lebih sabar dalam menghadapi pasien. Ia menambahkan satu prosedur baru, selalu meminta izin lisan sebelum menyentuh pasien perempuan, bahkan ketika pemeriksaan itu standar medis. Ia tahu, kepercayaan adalah hal yang tak boleh diremehkan. Di meja kerjanya kini ada foto kakaknya, dan di sampingnya, kutipan yang ia tulis sendiri. Setiap tubuh punya cerita. Dengarkan sebelum kau sentuh. Ia masih memendam duka, tapi kini ia tahu bagaimana membuat duka itu menjadi kekuatan. Suatu sore, Dr. Fadil menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Namun dari tulisan tangannya, ia tahu itu dari Ira. Surat itu hanya berisi beberapa kalimat. Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih tidak membela diri dengan amarah. Saya tidak akan pernah lupa pelajaran hari itu, bahwa luka bisa disembuhkan jika diberi ruang dan waktu. Fadil tersenyum kecil. Ia menutup surat itu dan menyimpannya di dalam buku catatannya. Tak ada balasan. Tak perlu. Kadang, surat yang tidak dijawab adalah penutup terbaik dari sebuah bab kehidupan. Setahun kemudian, Ira membuat seminar online tentang trauma dan kesehatan mental. Ia bukan psikolog, bukan pakar, tapi hanya seorang penyintas yang ingin bersuara. Ia berbicara tentang hari itu, tentang tamparan yang lahir dari rasa takut, dan tentang keberanian yang datang dari proses berdamai. Banyak yang menangis saat mendengar ceritanya. Banyak pula yang mengaku baru menyadari bahwa luka mereka juga belum sembuh. Dalam ruang digital itu, Ira menyebar bukan hanya cerita, tapi harapan. Dan ketika suatu pagi Ira membuka jendela kamarnya, ia melihat matahari yang tak terlalu terang, tapi cukup untuk menghangatkan hati. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kadang, luka yang dalam justru membawa kita pada versi terbaik dari diri sendiri. Tamparan itu, yang dulu dipenuhi emosi, kini menjadi titik balik. Sebuah awal dari dialog, penyembuhan, dan pengertian. Ira menutup matanya sejenak, tersenyum, dan membisikkan dalam hati, "Terima kasih untuk keberanian hari itu." Kisah ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini kisah tentang luka, tentang keberanian untuk bersuara, dan tentang manusia yang mencoba memahami satu sama lain di tengah dunia yang terlalu cepat menghakimi. Klik like jika cerita ini menyentuh hati Anda. Silakan tulis komentar jika Anda pernah mengalami trauma atau ingin berbagi pengalaman serupa. Siapa tahu kisah Anda bisa jadi kekuatan untuk orang lain. Semoga semua yang menonton dan membaca ini dijauhkan dari kejadian buruk, disembuhkan dari luka masa lalu, dan diberi keberanian untuk terus melangkah. Amin.